Halo para kawargian semua, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan para kawargian. Kali ini kita berjumpa dalam Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Seperti biasa, video podcast kali ini kita akan membahas berbagai kasus, fenomena ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan hipnoterapi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Tuntun Widiati, seorang psikologi klinis. Untuk perkenalan selanjutnya, saya persilakan. Halo para kawargian, terima kasih dok. Saya Tuntun Widianti, biasa dipanggil dengan Widi. Saya basic pendidikan dari psikologi klinis sebagai seorang psikolog. Namun kegiatan saya sehari-harinya itu lebih banyak penanganan di anak-anak berkebutuhan khusus. Nah sekarang saya sudah mulai intens menjadi seorang hipnoterapis. Oke, Gitu. menarik sekali. Nah, mungkin para kawargian sudah sedikit dapat bayangan ya apa yang akan kita bicarakan untuk kali ini. Saya mendapatkan pengalaman tentang bagaimana pada keseharian saya berpraktek sebagai seorang dokter ataupun sebagai seorang hipnoterapi, saya banyak mendapatkan kasus di mana orang tua itu kadang suka mengeluhkan bahwa kenapa ya kok anak saya kelihatannya belum bisa dewasa. Ini menurut Bu Widi gimana ya? Karena kan kalau kita ya dari segi kedokteran atau fisik kan sudah jelas ya tanda-tanda usia dewasa itu ya kalau dari fisik kan jelas suara makin ngebas kalau Ya. laki-laki ya kan atau tumbuh tanda-tanda fisik sekunder yang misalnya ada jakunnya atau Mhm. perubahan tubuh lainnya ya. Mhm. Nah, Mhm. cuma memang kan agak sulit nih untuk melihat kedewasaan seseorang dari mental emosional atau dari segi psikologis. Nah, kalau dari segi psikologi sendiri, bagaimana kita membedakan orang ini dewasa atau masih anak-anak? Ya, baik dok. Untuk melihat seseorang itu dewasa atau tidak, mungkin dilihat pertama secara perilaku. Apakah perilakunya memang sudah benar seperti ya maksudnya layaknya orang dewasa atau sesuai dengan usianya. Kadang ada seseorang yang usianya misalnya sudah 20 tahun, 25 tahun Hmm, itu kan sudah masuk ke dalam kalau tugas perkembangan itu sudah masuk ke dewasa awal ya. Tapi ternyata secara perilaku tuh tampak seperti kekanak-kanakan iya. gitu ya. Nah itu perilaku. Terus kemudian dari cara berpikir. Dari cara berpikirnya juga mungkin bisa dilihat seseorang itu apakah memang sudah sesuai dengan usianya ya tadi misalnya di dewasa awal di usia 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Cara berpikirnya itu memang sesuai dengan usianya Hmm, atau malah cara berpikirnya malah seperti anak-anak gitu, tidak sesuai. Orang melihatnya kok kayaknya aneh ya. hmm, Ini cara pikirnya kok kayak anak kecil gitu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian secara emosinya, mental hmm, emosinya juga gitu. Eh Seseorang bisa dikatakan dewasa kalau memang secara emosi dia sudah bisa menampilkan layaknya emosi orang dewasa gitu yang misalnya lebih kalem, lebih sabar atau mungkin lebih apa namanya, sesuailah dengan stimulus yang yang ada ya. Tidak seperti anak-anak yang mungkin meledak-ledak, iya, iya. marah-marah gitu kan. Jadi orang anggapnya ini seharusnya dengan kondisi atau permasalahan yang sebegini orang melihatnya ya, ringan atau sepele, tapi kok yang muncul emosinya malah seperti anak kecil gitu, Hmm. marahnya berlebihan. Nah, itu mungkin bisa dikatakan seseorang dewasa atau tidaknya dari 3 faktor tadi. Oke, ya ini cukup menarik ya para kawargian ya. Jadi ada perilaku, ada tadi pengendalian mental emosional ya. Mhm, Nah, mungkin, yang juga banyak bertanya kepada saya, khususnya mungkin orang tua ya, atau mungkin bagi para kawargian semua yang mempunyai anak-anak ya, mhm, sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk mhm, membantu atau bahkan memastikan mhm, bahwa anaknya ini nanti bukan cuma tua nih, iya, tapi juga menjadi dewasa iya, sesuai umurnya. Ini kira-kira apa yang bisa mhm, dilakukan mhm. oleh orang tua? Nah, ini memang kan tidak yang tiba-tiba seseorang menjadi dewasa. Ya, Pasti ini berpengaruh dari, pola asuh. mmm, Pola asuh artinya yang diterapkan dari kecil. Dari kecil itu apakah memang orang tua sudah mengajarkan anaknya untuk mmm, pada akhirnya nanti dia bisa berperilaku sesuai dengan usianya.
Ya, kalau misalnya contohnya usia anak 5 tahun, kalau misalnya emosinya masih meledak-ledak, masih dianggap wajar. Tapi ketika dia sudah masuk kelas 5 SD, yang masih tantrum ketika dia meminta sesuatu, itu sudah tidak wajar. Nah, pastinya orang tua sudah mulai mengarahkan ketika kalau misalnya kamu sedang kesal, perilakumu atau misalnya apa yang kamu munculkan, perilaku yang kamu munculkan itu sudah tidak sesuai. Mhm. Kamu sekarang udah besar, nggak perlu lagi misalnya nangis dengan teriak-teriak gitu. Nah itu, dan juga kita ajarkan juga dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau misalnya dia kesal, dia sedang marah, atau mungkin dia sedang sedih, dia harus bisa mengungkapkannya secara asertif. Nah itu juga orang tua yang harus mengajarkannya, bagaimana caranya. Cara berpikir juga sama ketika anak misalnya memiliki suatu permasalahan, hal-hal yang sepele saja gitu, misalnya ini yang masih kecil ya, Dok, Mhm. ya. Kalau dia berkonflik dengan temannya, bolehkah gitu kalau misalnya kamu tidak suka dengan temanmu, kamu harus memukul dia? Ya itu kita Mhm. sampaikan, kita ajarkan juga. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan teman, bagaimana dia menyelesaikan masalah ketika tugas sedang banyak. Nah, itu juga yang harus diajarkan. Jadi seperti diajak, apa ya, diskusi. Kalau memang Iya. anak memberikan apa namanya, pemikirannya kurang tepat, dianggap kurang tepat, ya baru kita beri nasihat. Tapi berikan dulu dia apa namanya, kepercayaan atau berikan dulu ruang anak itu Mmm. untuk menyampaikan dulu apa yang ingin dia sampaikan. Jadi tidak bisa lagi seperti zaman dulu ya, kalau Mhm. zaman dulu pokoknya harus begini begini begini. Nah, Mhm. akhirnya kan anaknya jadi tidak bisa mengambil keputusan gitu kan, ingin mengungkapkan sesuatu jadi takut gitu. Nah, itu yang memang harus diajarkan, jadi memang sejak dini mungkin, gitu, Mmm. Dok. Oke, nah itu juga sebagai tambahan bahwa ternyata peran orang tua tentunya sangat besar ya untuk Iya, betul. mencontohkan atau mengajarkan perilaku-perilaku bagaimana agar menjadi seorang dewasa yang baik ya. Mhm, Nah, sekarang kita bicara kalau dari segi, hipnoterapi sendiri atau mhm, dari psikologis kan kita juga mengenal adanya kebutuhan pasti ya, kebutuhan mhm, mental emosional ya. betul. Kembali kalau dari segi fisik ya asal makannya cukup, gizinya cukup, Iya. ya tidurnya cukup, olahraganya cukup, ya sudah Heeh, dia pasti akan menjadi seorang yang, sehat. betul. Nah, dia akan menjadi seorang, dewasa yang sehat. Namun Mhm, kembali mungkin baru sehat secara fisik. Nah, kalau dari segi, hipnoterapi atau psikologis kita mengenal ada kebutuhan mental emosional. Nah, ini apakah juga berpengaruh mhm, untuk, seorang anak ini bisa menjadi seorang dewasa yang baik? iya, betul, betul Mmm. sekali, Dok. Dikatakan sehat mental, Mmm. maka, eee, apa namanya, untuk menjadi dewasa, dewasa sesuai dengan usianya, itu pasti. Tapi karena kadang ada beberapa orang yang mungkin dulunya punya trauma Mmm. misalnya ya, jadi pada akhirnya dia tidak bisa berperilaku mengeluarkan pemikirannya ataupun misalnya mengendalikan emosinya sesuai dengan usianya. Bisa saja itu karena, Mmm. dia punya trauma-trauma masa lalu yang pada akhirnya menghambat dia Iya. menjadi, pribadi yang dewasa, gitu, Dok. Nah, ini mulai menarik ya, bahwa ternyata ya walaupun mungkin kita sudah banyak mengetahui tadi ya, Mhm, bahwa, oh ini sebuah cara yang benar gitu kan, bagaimana mhm, kita mengajarkan perilaku yang baik dan segala iya, macamnya. Tapi ternyata mungkin ada segi trauma sendiri mhm, dari diri si anak yang menghambat dia iya, untuk melakukan perilaku tersebut. Atau, mungkin nggak sih, jadi dulu saya pernah, mendapatkan wacana ya namanya juga mhm, sebuah siklus ya, bahwa mhm, anak yang mungkin mempunyai luka batin yang tidak mhm. selesai pada masanya, akhirnya dia akan berkembang, dia akan dewasa, dan dia akan jadi orang tua yang punya luka batin. Nah, betul. Dan akhirnya dia menghasilkan anak yang punya Sama-sama. luka batin. Nah, ini berarti sebetulnya orang tuanya juga mungkin harus Mhm, diselesaikan gitu. betul. Kalau dari segi, hipnoterapi bagaimana? Betul sekali, Dok. Karena begini, di mana ada anak yang bermasalah, di situ pasti ada orang tua yang belum selesai masalahnya, Mmm. masalah di masa lalunya, gitu. Nah,
Memang kalau kita ingin memutus mata rantai ini adalah kita misalnya sebagai orang tua, contohnya kalau misalnya saya dulu oleh orang tua saya misalnya, apa namanya, pola asuhnya keras. Mmm, Karena memang sebenarnya setiap orang tua pasti gitu kan punya tujuan yang baik, tapi kadang-kadang yang diterima oleh anak jadi berbeda. mmm, Yang dirasanya mungkin orang tua itu sayang, tapi yang dirasa anak adalah benci, bisa saja menjadi seperti mmm, itu. Karena nggak ada yang namanya sekolah untuk orang tua, iya, gitu ya, Dok, ya. Nah, jadi misalnya kalau saya diperlakukan, keras sama orang tua saya, bisa jadi ketika saya punya anak, kemudian saya juga menerapkan perilaku, pola asuh mmm, yang keras juga. Karena saya punya pemikiran begini, orang tua saya keras karena, buktinya saya sukses misalnya. Jadi mmm, saya juga ingin anak saya sukses. Padahal kesuksesan saya mungkin ada luka batin. Dan oke, itu juga iya bisa iya jadi iya anak saya iya, jadi saya apa namanya, pola asuhnya sama dengan orang tua saya memunculkan luka batin yang baru juga kepada anak saya. Nah, makanya mmm, kalau misalnya, sukses itu untuk maksudnya seperti apa sih? Apakah mmm, kita memang sukses dengan selamat gitu kan, atau sukses kita ada luka batinnya iya gitu iya kan. iya iya, Karena belum tentu juga ketika kita terapkan kepada anak kita, itu akan berhasil, karena kan zaman sudah berubah. Ya mmm, otomatis mau tidak mau kita sebagai orang tua ya harus harus dilakukan terapi juga, kita putus mmm. mata rantai itu. Jangan sampai kita akhirnya, melahirkan generasi yang punya luka batin juga. Ah, betul sekali. Nah, ini memang, kata-kata yang juga mungkin sedang banyak saya temui ya, ketika Mhm, kita bisa dan menikmati. Nah, itu kan mhm, mungkin akan berbeda ya. Kita iya, bisa sukses, mhm, tapi mungkin belum tentu menikmati kesuksesan tersebut ya, iya karena, iya, aduh kok jadi nggak punya temen, nggak punya kasih betul sayang, betul, rasanya kosong dan segala mhm, macamnya. Jadi, bisa mungkin bisa iya gitu ya, iya, tapi belum tentu menikmati. betul, Nah, untuk menjadi dewasa yang baik, mhm. tentunya kita harus bisa dan memang kita menikmati juga ya. Iya, Nah, betul. jadi ini ada perbedaan nggak ketika kita menemukan masalah, ya katakanlah untuk seseorang menjadi dewasa ini ketika dia masih anak-anak banget, dalam Mhm, artian dia masih tergantung sekali dengan mhm, lingkungan orang tuanya, dengan dia pada posisi atau umur yang seharusnya sudah dewasa nih, sudah katakanlah mhm, 17 tahun ke atas ya, mhm dalam mhm. artian dia sudah tidak terlalu tergantung pada orang tuanya. Ini ada bedanya nggak, gambaran terapinya mungkin? Tentu saja. Kalau untuk Mmm, anak-anak, karena kalau untuk anak-anak itu kan masih bagaimana orang tua, ya. mhm, Jadi otomatis, seringkali yang dilakukan terapi adalah orang tuanya. mmm, Jadi nanti orang tuanya diharapkan akan berubah. Nah, nanti, begitu pulang ke rumah, pola mmm, asuhnya juga akan berubah, perlakuan kepada anaknya juga sudah, akan berubah. Tapi kalau sudah dewasa, kita tidak lagi, menterapi orang tuanya juga, mmm, tapi, diri pribadi individunya iya, sendiri. Kalau memang dia merasa ada sesuatu nih mmm, yang mengganggu saya, yang memang akhirnya nanti akan menghambat masa depan saya, maka dia akan datang misalnya kepada seorang psikolog atau mungkin hipnoterapis ya, misalnya kepada saya gitu kan. Saya akan, lakukan treatment terapi pada, orang tersebut. Itu oke. bedanya. Iya, jadi ketika dia masih tergantung pada orang tua Mhm. tadi ya, maka kita harus mengharapkan keterlibatan dari orang Iya tua ya, betul. nggak bisa ya gitu tiba-tiba anaknya masih katakan 5 tahun ya, Iya. 6 tahun duduk diam di terapi, orang tuanya tetap aja gitu ya, Ah, pulang ke rumah dimarahin lagi. iya, dikotorin lagi. Nah itu, sedangkan tadi kalau dia sudah pada fase yang katakanlah, dewasa gitu ya, Mhm, ya mhm, minimal umur yang sudah seharusnya dewasa, maka mhm, kita harapkan dia sudah, ada keaktifan di dalamnya mhm. ya, jadi dia yang aktif untuk praktek ya. Iya Untuk, bisa diterapi ya. iya. Oke, jadi itu sangat menarik sekali. Nah sebagai, penutupnya nih, jadi sebetulnya kalau untuk kedewasaan itu sendiri ya, Mhm, mungkin tidak ada kata terlambat ya, karena betul kan ya kalau kita pernah mendengar sebuah pepatah ya tua mah pasti ya, karena itu hanya berdasarkan waktu. Namun betul. dewasa ini kan pilihan ya. Iya, Jadi pesannya mungkin, sebagai penutup tadi, apa nih yang harus, dilakukan atau pada tahap apa nih, kok saya kayaknya
bener deh belum dewasa gitu sehingga Mhm, saya butuh bantuan ya. Nah, ini mhm, saran Ibu untuk orang-orang yang mungkin mhm, masih pada fase ini, masih pada kebingungan ini mhm. gimana, Bu? Mangga Iya, silakan. saran saya adalah berarti, apa namanya, ini sudah butuh bantuan ya, Hmm, bantuan dari tenaga atau ahli profesional. Jadi tidak bisa, kita udah pusing sendiri gitu, "Aduh, ya, saya kok dianggapnya masih masih dalam mengambil putusan," atau misalnya dalam bicara dengan orang lain, orang masih menghindar saya, menganggap hmm, saya kekanak-kanakan atau apa, dan saya juga ngerasa sih sebenarnya misalnya hmm, gitu ya, ada yang tidak enak, ya jangan ragu datang untuk minta bantuan ke tenaga profesional, terutama misalnya psikolog atau hipnoterapis ya. Eee, karena jangan sampai permasalahan ini jadi berlarut-larut, dan juga jangan punya perasaan malu. Waduh, hmm, jangan-jangan kalau ya, saya datang ke, terutama ya kalau ya, hipnoterapis mungkin orang masih oke lah gitu, ya, tapi misalnya kalau datang ke psikolog atau psikiater, ya, konotasinya sudah jangan-jangan saya ya, ada gangguan jiwa. Itu sama sekali salah ya, Dok, ya. Itu betul, betul, salah sekali. ya, Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa malu, datang kepada kami, untuk memang dibantu ya, permasalahan-permasalahan terutama ya tadi perilaku yang merasa, belum dewasa, gitu. oke. Ya, terima kasih Bu Widi. Jadi sebagai sedikit rekap dari semuanya, pertama kita menyadari bahwa kedewasaan itu bisa dilihat dari perilaku ataupun mental emosional dalam menyikapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya ya. Tentu saja kedewasaan ini dapat berbeda pada kasusnya ya, pada anak yang masih dalam lingkungan orang tua atau dengan sosok dewasa yang seharusnya sudah lepas dari orang tua ya. Dan terakhir itu tadi bahwa kembali, kita semua sebetulnya pasti punya permasalahan seperti ini ya, namun Mhm, ingat bahwa kita tidak sendiri. Kalau kita memang bisa mengatasinya mungkin dengan belajar, mungkin dengan tanya orang-orang yang lebih berpengalaman atau, pihak-pihak lainnya silahkan, maka itu bagus. Namun kalaupun mungkin tidak bisa seperti yang tadi Ibu Widi katakan, kami di sini ataupun tenaga-tenaga profesional lainnya tentu akan membantu Anda untuk membantu menyelesaikan masalah perilaku atau mental emosional yang menyebabkan kita dianggap menjadi belum dewasa, ya. Mungkin itu dari saya dan Ibu Widi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Sampai ketemu di video podcast selanjutnya. Salam.